Jadi dalam perkembangan zaman, kemajuan perkembangan teknologi digital semakin maju. Apakah ada dasar dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai pegangan hidup orang percaya? Ya, kalau kita bicara soal perkembangan teknologi, ini memang sangat-sangat maju. Dan ya, baik juga pertanyaan ini. Saya ingin menjelaskan dulu dengan sedikit detail terkait dengan semua perkembangan yang ada. Saat ini kita ada pada apa yang kita kenal sebagai revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri sendiri secara simpel itu artinya adalah perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang. Dan revolusi industri itu ada tahap-tahapannya. Misalnya, tahap pertama revolusi industri itu ditandai dengan penemuan mesin uap. Lalu revolusi industri tahap kedua itu ditandai dengan penemuan listrik. Tahap ketiga revolusi industri adalah ditandai dengan penemuan komputer. Dan tahap keempat revolusi industri itu adalah dengan penemuan internet. Nah, kita ada pada era internet. Maka kita ada pada revolusi industri 4.0. Ya. Dan kalau kita bicara soal revolusi industri 4.0 ini ada ditandai dengan tadi saya bilang penemuan internet, tetapi ada beberapa pilar dari revolusi industri 4.0 itu. Pertama adalah apa yang dikenal sebagai Internet of Things, ya. IoT, Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Artinya adalah terhubungnya segala macam peralatan atau perangkat dengan sistem komputerisasi. Ya. Nah, jadi alat-alat itu bisa melakukan komunikasi apabila semua terhubung ke internet. Ya. Jadi kalau gelas ini terhubung dengan internet, lalu mouse ini terhubung dengan internet, maka secara logis mouse bisa berhubungan dengan gelas. Nah, itu namanya Internet of Things, ya. Dan tahun 2015 saja itu sudah ada 14 miliar alat yang terhubung dengan internet, ya. Dan tahun 2020 itu 50 miliar alat itu bisa terhubung dengan internet. Ya, kalau saudara lihat gambar ini adalah gambar Internet of Things. Mobil bisa berhubungan dengan internet, kulkas, listrik, ya, TV, printer, segala macam alat bisa terhubung dengan internet, dan itu berarti bahwa kita bisa mengontrol semuanya. Ini contohnya dengan ini Internet of Things adalah misalnya CCTV. CCTV boleh mengontrol di rumah kita, tapi kita bisa dengan HP kita, ya. Ponsel pintar, ya, smartphone, jam tangan pintar, ya, apalagi video call bisa, ya, sosial media, ya, OVO, Grab, ya, berbagai macam transaksi perbankan, ya, orang beli tiket juga sekarang semua lebih mudah, halo dokter, ya, itu semua karena Internet of Things. Itu pilar pertama. Pilar kedua dari industri revolusi industri 4.0 ini adalah apa yang disebut sebagai artificial intelligence, ya, AI. Nah, itu apa? Ini adalah sebuah teknologi komputer untuk membuat mesin dapat melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Ya, jadi kecerdasan buatan, ya, artificial intelligence. Dan ini misalnya wujud nyatanya ini adalah robot-robot. Robot-robot itu melakukan pekerjaan-pekerjaan manusia. Ya, kalau saudara pergi ke Singapura, di bandara Singapura, hampir tidak menemukan petugas apapun di sana. Karena apa? Karena semua yang dikerjakan itu sudah sistem mesin yang mengerjakan semuanya. Ya, sistem komputer, robot-robot yang menggantikan peran manusia. Mesin bisa main catur, ya,
Kalau sekarang game, sekarang kan kita bisa Iya. man versus komputer. Ya. Kulkas itu bisa memesan isi sendiri, jadi kalau kosong, ya langsung dia bisa diantar oleh drone datang. Ya. Facebook detection, kita Facebook bilang, oh ya Anda ada ditandai oleh ini, kita bisa mendeteksi wajah kita, ya. Dan teknik robot, ya misalnya di Universitas Osaka Jepang, mereka menciptakan robot pintar, itu robot dosen. Dan robot dosen ini, kalau sudah lihat gambar ini adalah robot dosen di Osaka. Dan saudara, ini memori atau otaknya langsung terhubung dengan Google dan segala macam library secara online. Jadi ini tidak perlu banyak dosen. Dia bisa ngajar semua mata kuliah, apa saja. Dan mau bertanya apa saja dalam waktu beberapa detik saja dia bisa mendeteksi pertanyaan saudara apa dia bisa. Jadi bisa diundang untuk ngajar sekolah teologi ya, diundang untuk apa. Jadi ini kalau itu terjadi ya sudah dosen-dosen nggak diperlukan lagi ya. Pecat saja semua, ganti satu aja, satu universitas satu. Ya, dia bisa ngajar semua ya. Nah, lalu juga apa ya? Itu berhubungan juga dengan NASA yang mengirimkan robot sampai ke angkasa luar hanya untuk mengadakan penelitian. Ya. Juga menariknya ada robot-robot yang bisa dijadikan istri. Ya. Ini kalau saudara lihat gambar ini satu robot yang tercantik di dunia. Wow. Ya. Nah, menariknya robot ini bisa cemburu, bisa ini ya, dan ya bisa di ini. Kalau mau bepergian mau bawa bisa dilipat taruh di koper. Wow. Ya. Kalau di jalan kemana sampai di mana tinggal dibuka aja ya sudah ya. Dan dia bisa berespon sebagai manusia. Diajak bisa berhubungan seks dan lain sebagainya. Ya, itu menggantikan peran istri daripada masuk minta belis mahal, ya kan? Maharnya mahal, sudah pakai robot aja. Ya, yang apa namanya biaya belisnya pakai beli robot, gitu ya. Nah. Bahkan robot-robot juga sudah diciptakan dan diberikan kewarganegaraan. Robot pertama yang diberi kewarganegaraan itu adalah satu robot yang namanya Sophia. Itu diberikan kewarganegaraan Arab Saudi. Ini adalah robot Sophia yang pertama kali mendapatkan kewarganegaraan. Ini semua kan artificial intelligence. Ya. Sekarang orang cipta lagu yang dulu-dulu kan orang ini. Sekarang cipta lagu ini mudah. Ya. Song creator bisa bikin ya. Mengubah suara jadi teks. Saya sekarang kalau kerja-kerja atau ini sih ya tidak perlu ngetik lagi. Ya saya tinggal sambung dengan mikrofon dan ngomong-ngomong seperti ini, semua kata-kata itu langsung berubah jadi teks. Ya, berubah jadi teks. Nanti ada self driver. Ya. Naik mobil tinggal taruh saja alamatnya sudah nggak perlu kemampuan menyetir, nggak perlu lagi sopir, semua jalan sendiri. Nah ini semua itu perkembangan teknologi. Nah bayangkan kita baru revolusi industri 4.0. Ya, yang Amerika, Cina sudah mulai mau masuk 5.0 dan itu pasti kemajuannya luar biasa, kemajuan luar biasa. Nah dalam hal ini dengan semua perkembangan teknologi semacam ini itu pasti membawa ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Ya, dampak positif misalnya adalah produktivitas meningkat. Ya, produksi lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Ya, bantuan semua dikerjakan bantuan teknologi. Biaya lebih murah. Ya, biaya lebih murah karena penggunaan teknologi itu memotong biaya produksi. Ini kan kalau kita bicara soal revolusi industri ya, manajemen resiko yang lebih baik karena kalau dikerjakan oleh mesin kemungkinan untuk salahnya lebih sedikit daripada human error. Ya. Lalu apa ya? Identifikasi pemecahan masalah lebih cepat. Tinggal salah kita bisa tahu ini masalahnya di mana. Ya. Tapi ada dampak negatif. Dampak negatif adalah semua pekerjaan manusia diambil alih oleh mesin atau oleh robot. Ya. Bahkan mereka bisa lebih cerdas dari manusia. Ya seperti tadi yang saya bilang tentang dosen itu ya. Dan karenanya tenaga manusia sudah tidak dibutuhkan lagi. Ya. Banyak pekerjaan sekarang akan terancam punah. Ketika self driver ada, lalu orang mau pekerjakan apa? Sopir untuk apa?
Ya ambil contoh yang paling nyata sekarang adalah tukang ojek di pangkalan ojek itu selesai semua. Ya, taksi semua habis semua. Karena apa? Orang ya sudah semua Grab, Uber apa segala macam. Ya lebih mudah, ya. Orang pesan makan apapun semua kan dari Grab. Ya. Nah, akibat dari ini maka pengangguran pasti meningkat. Ya. Pengangguran pasti meningkat dan itu berdampak pada dampak ekonomi, ya. Dan kalau dampak ekonomi terjadi, maka ini juga akan memicu munculnya banyak kejahatan. Ya. Bagi gereja, ya, orang nggak mau ke gereja lagi. Karena dia bisa ikut ibadah online. Di mana saja, tanpa dibatasi oleh apapun, denominasi apapun. Ya. Ini kan kita semua berubah gara-gara pandemi ini ya, dan mulai kebaktian online. Tapi ini kayaknya akan keterusan. Pandemi sudah hampir berakhir, tapi ya banyak jemaat tidak mau datang ke gereja lagi. Ya mereka sudah terbiasa 2 tahun ini dengan ibadah online, keterusan ibadah online. Ya. Itu dampak negatifnya. Nah, sekarang kalau ditanya bagaimana sikap orang Kristen terhadap hal ini, ya. Pertama-tama ingat, jangan menerima atau menolak semuanya. Ya. Ingat, gereja tidak boleh anti atau menolak semua perkembangan teknologi yang ada. Ya. Kita tidak bisa menghindar. Ada orang yang ekstrim, pokoknya saya nggak mau pakai HP sama sekali. Ya, ya akibatnya jadi korban. Semua perkembangan, ada yang bilang, oh tidak mau, apalah itu peduli lindungi lah, apa segala, nggak mau ikut. Sudah nggak bisa kemana-mana. Ya. Ingat bahwa manusia itu diciptakan dengan kemampuan berteknologi. Karena manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Dan mandat budaya itu adalah manusia menguasai alam. Dan perkembangan teknologi itu adalah salah satu wujud manusia. Itu diberikan mandat kebudayaan itu untuk mengelola alam ini. Meskipun demikian kita sadar bahwa teknologi dan kebudayaan sudah dipengaruhi oleh dosa, ya, maka tidak semua perkembangan teknologi itu bebas dari dosa, bahkan mungkin ya itu bisa sangat dimanfaatkan secara negatif demi dosa. Nah, maka di sini orang Kristen perlu seleksi, ya, ada hal-hal yang perlu bisa diterima, ada yang tidak, ya, maka disinilah Roma 12 itu bilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu pertama. Kedua, menurut saya kita gereja harus mengedukasi jemaat di dalam dunia kerja. Karena dunia kerja sudah berubah. Ya. Kondisi dunia berubah. Maka kita bukan hanya perlu bekerja keras, tapi perlu bekerja cerdas. Ya. Bekerja keras saja tapi tidak cerdas, kita habis. Ya. Saat ini ya sudah, kalau kamu tidak, pokoknya saya hanya mau ojek saja di pangkalan ojek di bawah pohon jati sana. Ya, dia kerja keras tiap hari. Tapi sementara orang semua sudah cerdas yang hanya pakai ini tong-tak, habis, tidak bisa. Ya. Nah itulah sebabnya orang Kristen ini tidak boleh anti dan juga harus bisa berpikir. Dan ini gereja menurut saya punya peranan dalam mengedukasi jemaat di dalam dunia kerja. Menurut World Economic Forum, pekerjaan-pekerjaan di atas tahun 2020 ke atas itu yang relevan. Itu adalah orang-orang yang bekerja dengan memecahkan masalah yang rumit, ya, critical thinking, kreativitas, manajemen orang, ya, lalu juga pengambilan keputusan, orientasi pada pelayanan, negosiasi. Itu semua adalah pekerjaan, bidang-bidang pekerjaan yang penting. Ya. Nah, kita harus pelajari semua itu. Ya, pelajari semua itu dan berani mengambil terobosan-terobosan dunia kerja. Kalau tidak, bisa-bisa habis semua. Ya. Dan yang paling penting untuk menjawab pertanyaan saudara adalah manfaatkan sebaik-baiknya seluruh teknologi ini untuk perkembangan pelayanan. Ya. Ya, itulah sebabnya perkembangan yang ada. Saudara bisa ikut acara Esra suruh menjawab. Ya, itu kan ada perkembangan teknologi. Saudara bisa ikuti kebaktian online. Media sosial yang ada. Makanya saya juga melayani di YouTube, di Facebook. Acara begini disiarkan di YouTube, di Facebook, Instagram, TikTok, apalagi macam-macam yang lain itu. Saya ada juga di situ untuk bisa
beritakan Injil. Ada teknologi live streaming sehingga kita bisa mengikuti. Itu manfaatkan itu semua. Ya. Saya memberikan kutipan kata-kata dari seorang namanya Merrill Tini. Dia bilang begini, melalui medium kebudayaan inilah Injil Kristus disebarluaskan dalam masa awal misi kerasulan Kristen. Dengan kitab suci berbahasa Yunani dan bahasa Yunani sebagai media komunikasi universalnya, dengan cepat mereka dapat menembus pusat-pusat kebudayaan dunia. Jadi Merrill Tini ini mengomentari perkembangan bahasa Yunani, perkembangan budaya di awal Kristen yang itu membuat perkembangan Injil makin cepat. Nah, kita sekarang sudah konteksnya berbeda dengan segala macam teknologi yang ada. Nah, pegangannya apa? Sudah tanya. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, misalnya jika engkau main Facebook, jika engkau main YouTube, jika engkau main Twitter, jika engkau main TikTok, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. TikTok itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan hanya goyang-goyang pantat saja di sana itu. Ya. Jengkel juga, lihat di TikTok selalu dipenuhi dengan model-model yang aneh-aneh seperti dia. Kalau saudara anak-anak Tuhan, ini perkembangan teknologi, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Ya, makanya TikTok yang berapa menit aja, 1 menit, 2 menit, ya saya juga pakai juga. Awal-awal TikTok masih 1 menit saja. Saya bayangkan saya harus khotbah dalam 1 menit harus selesai. Dan makanya ada banyak juga TikTok saya 1 menit, tapi ya bersyukurlah sekarang sudah bisa 3 menit, sudah bisa 5 menit, atau bahkan mungkin sudah lebih ya. Jadi dengan perkembangan teknologi yang ada ini kita berpegang pada 1 Korintus 10 ayat 31, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Jangan anti terhadap perkembangan yang ada, seleksi, tapi yang baik kita bisa pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.